Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama gue Yusuf Niko Putranto di konten Football Mobile. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas formasi dulu ya teman-teman ya. Formasi 4-3-3 ya, 4-3-3 teman-teman. Nah, jadi formasi ini dia merupakan formasi yang lagi meta teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di salah satu channel YouTube top player eFootball di Indonesia, namanya Bang Dennis Bernard ya, beliau membahas ini teman-teman ya. Ada juga formasi lain seperti 4-2-2-2 ya, 4-2-2-2 ya teman-teman ya, bisa dilihat ya pembahasannya di yang kemarin. Sekarang kita fokusnya ke 4-3-3. Nah, formasi 4-3-3 ini memiliki modifikasi di 3 pemain depannya. Kalau yang 4-3-3 biasa kan dia formasinya itu CF-nya itu kan cuma satu nih di sini. Kemudian di sini ada RWF sama ada LWF kan. Di sini ada sayap sama satu penyerang. Nah, kalau 4-3-3 ini modifikasi si sayapnya kita jadiin CF teman-teman ya, dua-duanya. Kemudian ada salah satu penyerang bayangan atau second striker di tengah-tengah sini. Nah, karena teman-teman lihat jaraknya ini jauh-jauh teman-teman ya, maka pelatih yang cocok itu pelatih yang memiliki gaya permainan long ball teman-teman ya, atau long ball counter ya, long ball counter lah biasanya. Nah, di sini gue pakai Didier Deschamps ya. Sebenarnya bebas ya teman-teman ya, mau pakai Simone Inzaghi ya, Inzaghi boleh, ataupun pelatih-pelatih yang presanya long ball counter. Nah, kalau misalnya mau ganti pakai Xabi Alonso juga boleh ya teman-teman ya, gitu. Jadi tergantung playstyle teman-teman, tapi gue nyaraninnya long ball counter. Kenapa long ball counter? Karena long ball counter ini dia memiliki garis pertahanan yang rendah teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak usah takut bolanya itu bakal kena serangan balik cepat gitu ya, atau serangan balik kayak gini, long ball counter. Nah, karena backnya ini dia bakal stay di belakang teman-teman ya. Ketika si kita keadaannya lagi nyerang, kemudian misalnya nih kita lagi nyerang ke depan, terus diintercept di sini sama musuhnya, maka nanti backnya itu langsung mundur ke belakang semua nih. Jadi yang depannya juga sebagian ada yang mundur ke belakang gitu. Nah, backnya dia bakal stay di sini, nggak maju-maju ke depannya, karena garis defensifnya itu rendah. Oke, sekarang kita lanjut ke komposisi pemain dulu. Jadi CF ini teman-teman ya, kita bisa pakai goal poacher ya di sebelah kiri sini. Kemudian ada deep lying forward ya untuk CF yang kedua, sama SS nya itu kita pakai whole player. Nah, kenapa gue bikin 3 penyerangnya komposisinya begini? Karena teman-teman, ketika kita mau melakukan build up penyerangan, kita kan mainnya direct pass ya, atau long ball gitu. Jadi ketika kita ngoper long pass ke depan gitu ya, maka si CF-nya ini bakal langsung lari ke depan gitu. Nah, kenapa di sini gua nggak pakai goal poacher juga? Nah, sebenarnya ini opsional ya, bisa pakai di play forward atau goal poacher, terserah teman-teman ya. Cuman kalau gua lebih prefer di play forward, karena kalau misalnya kita main terobosan ke depan kan itu udah ketebak ya sama back musuh nih. Di sini kan misalnya si back musuh jagain 2 CF ini teman-teman ya, sama SS-nya ini kan dia bebas teman-teman ya, gitu. Nah, maka si CF-nya ini ketika dia umpan terobosan ya, dia kan ngejar bola gitu. Tapi kalau misalnya kita umpan tidak terobosan tapi umpan panjang gitu ya, misalnya kayak ngoper biasa tapi opernya itu lambung gitu, nah maka dia itu bisa delay teman-teman ya. Nah, di playing forward ini dia bisa delay permainannya, jadi nggak langsung dari pas ke depan, tapi misalnya gocek dulu sedikit ke sini. Nah, dia mau mencari ruang tembak langsung gitu ya. Ataupun misalnya mundur dulu sedikit, kemudian ngoper ke Mbappe atau ke Griezmann. Nah, tujuannya seperti itu ya. Jadi kalau di playing forward dia lebih mundur ke belakang, kemudian dia bisa melakukan penahanan bola sebentar gitu ya, kemudian langsung shooting. Kalau goal poacher dia tipenya yang langsung ngejar bola ya, mirip-mirip whole player gitu. Jadi ketika ada bola dia langsung direct pass ke depan. Nah, kemudian di sini SS-nya kenapa gua memakai whole player? Karena whole player ini diharapkan bisa langsung ngejar bolanya teman-teman ya, karena kan kita mainnya long ball counter gitu. Jadi ya ketika dikasih nih set,
Nah, dia jadinya gini. Di sini ada CF, kemudian SS-nya di sini. Gitu. Jadi ada 3 penyerang lah. Nah, fungsinya nanti dia biar sama-sama lari nih sama 2 CF ini ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngoper CF-nya nggak dapet, ya SS-nya bisa dapet gitu. Atau mau ngoper ke SS. Sama di sini second striker ini dia nggak dijagain biasanya teman-teman ya, karena dominan kita kan bakal ketemu 4 back gitu ya teman-teman. Maka 4 back ini biasanya marking si CF, kalau nggak ya ini CF satu lagi gitu. Si Mbappe kalau nggak si Neymar, maka si Griezmann-nya bebas di depan kayak gitu. Sebenarnya ini opsional teman-teman ya. CF-nya yang di playing forum bisa diganti jadi goal poker ya, goal poacher teman-teman, atau SS-nya diganti creative playmaker juga nggak apa-apa. Tapi gue di sini lebih kalau gue klopnya itu pakai di playing forward ya, CF yang ini, sama SS-nya pakai hot player gitu. Oke, gimana teman-teman, udah pada paham semuanya? Oke, kalau belum paham silahkan di komen aja ya apa yang harus diperbaiki gitu ya dari pembahasan gue, atau ada yang mau ditanyain silahkan. Oke, di sini yang kedua ada CMF teman-teman ya. Ada 3 pemain tengah, ada CMF sama DMF. Nah, untuk sebelah kiri kita bisa memakai CMF-nya itu tipenya orkestrator teman-teman ya. Dan di sebelah kanannya kita pakainya box to box. Nah, kenapa kita pakai orkestrator sama box to box? Karena orkestrator ini dia fungsinya adalah untuk mengoper direct pass ke depan secara long ball. Nah, maka kita lihat di sini statistiknya teman-teman ya. Untuk yang David Beckham, di sini kita lihat low pass sama low passnya ini cepet banget gitu ya teman-teman ya. Bukan cepet banget, maksudnya gede banget statistiknya. Jadi diharapkan si CMF ini bisa ngumpan secara tepat ke 3 pemain yang di depan ini. Nah, kemudian kalau yang CMF ini teman-teman, yang satu lagi kita pakai box to box, karena box to box ini dia memiliki tipe permainan layaknya hall player. Jadi dia bakal maju nih, tapi majunya per kotak. Nah, gimana maksudnya majunya per kotak? Jadi kayak gini. Nah, dia ada di lini tengah ya, kotak lini tengah. Maka ketika dia menyerang, dia akan maju ke 1 kotak ke depan ya. Misalnya ke AMF nih gitu. Nah, maka dia menyesuaikan juga ketika si CF-nya itu si deep line forward ini, si Neymar dia lagi delay bola, maka si CMF-nya gantian nih. Dia maju ke 1 kotak AMF, kemudian maju lagi 1 kotak ke CF gitu. Nah, itu fungsi dari box to box. Atau misalnya kita lagi kena intercept, misalnya kita lagi nyerang terus kena intercept musuh, maka dia kan awalnya di kotak sini. Nah, maka dia bakal mundur ke belakang ke kotak yang DMF gitu. Jadi dia bantu pertahanan juga gitu. Ataupun bisa ke CB ya kalau diperlukan, tapi jarang sih, biasanya dia ke DMF gitu. Bantu intercept bolanya supaya kita dapat bolanya langsung direct pass ke depan lagi. Nah, kemudian untuk DMF-nya kita pakai anchorman teman-teman ya, atau jangkar ya bahasa Indonesianya. Nah, kenapa di sini kita pakai anchorman? Karena anchorman ini dia bakal nahan di sini teman-teman ya. Jadi mainnya sekitar sini aja gitu, bisa di sini atau bisa ke depan dikit. Jadi dia nggak maju-maju ke depan, kecuali memang ada kondisi tertentu yang membutuhkan gitu ya. Misalnya nih, ketika teman-teman nyerang ya, kemudian si Neymar ngoper ke Griezmann, kemudian Griezmann nendang ke kiper di tepis. Nah, bolanya tepisannya misalnya jatuhnya ke depan sini nih, maka nanti dikejar nih sama DMF-nya gitu. Kalau misalnya si CMF sama CMF ininya dia nggak dapat bolanya, jadi dia tinggal langsung shooting aja ke depan gitu. Nah, itulah enaknya formasi 4-3-3 ya. Jadi CMF-nya dia juga ikut berperan buat maju-maju. Si orkestrator juga sama teman-teman ya, kadang dia suka maju juga gitu. Oke, gimana terkait dengan pemain tengahnya? Ada yang mau ditanyain nggak? Udah paham semua kan teman-teman ya? Oke, lanjut. Sekarang kita ke 4 back di belakang. Yang pertama ada 2 CB di sini ya, 2 CB sama 2 LB RB ya, 2 back sayap gitu. Nah, kalau untuk CB sama RB LB-nya di sini juga opsional teman-teman ya. Teman-teman bisa CB-nya memakai build up dua-duanya ya. Kalau di sini gua makainya 1 build up, si Beckenbauer build up, si Tony Adams dia The Destroyer ya. Gitu. Jadi build up sama The Destroyer. Kemudian untuk LB-nya kita pakai defensive fullback ya. Kalau Sacurtanya defensive fullback, RB-nya pakai offensive fullback. Gitu.
atau taking fullback sama aja lah. Nah, kenapa gue komposisinya seperti ini? Karena kita lihat teman-teman ya, ketika kita memainkan long ball counter, maka kita kan direct pass ke depan nih ya. Bisa pemainnya maju ke depan atau kita ngoper bola ke depan. Nah, itu rawan di intercept ya. Misalnya nih, musuhnya ada di sini nih, sekitar sini. Nah, bolanya tuh kadang suka kena intercept ya, atau kena blocking dari musuh gitu. Nah, ketika di blocking, maka kan musuhnya itu bakal nyari serangan balik ke depan kan, gitu ya. Nah, maka si LB sama si RB ini, dia itu nggak overlap gitu ya. Walaupun kadang si RB ini suka maju ke depan ya, tapi kalau Julius si Konde ini dia tipenya bakal memprioritaskan di sini dulu gitu. Jadi dia bakal memprioritaskan di belakangnya, baru dia bakal maju ke depan seperti itu ya. Nah, untuk LB juga sama. LB-nya ini dia lebih ke bertahan di belakang gitu, teman-teman ya. Oke. Dan majunya itu jarang banget ya. Misalnya ada kondisi tertentu doang dia bakal maju ke depan sedikit gitu ya. RB-nya juga sama. Tapi kalau RB dia lebih dominan overlap sih gitu. Jadi kalian dia suka overlap ke depan dibanding dengan yang LB-nya gitu. Karena beda playstyle ya. Nah, kemudian untuk CB-nya build up. Ya kalau build up di sini-sini aja dia bantu intercept teman-teman ya. Gitu. Atau bantu blocking bola yang datang dari musuh. Nah, kalau The Destroyer ini, kenapa gue pakai The Destroyer? Karena teman-teman kita bisa langsung nubruk lawannya di depan gitu ya. Misalnya nih di sini ada Mbappe ya. Misalnya di sini Mbappe dia ngelewatin si Tchouaméni ya. Tchouaméni lewat nih. Nah, si Tony Adams dia bakal ngebantu teman-teman ya buat ngepres si Mbappe-nya gitu. Dan karena si Tony Adams ini badak teman-teman ya, jadi dia bisa langsung ngerebut bolanya gitu. Walaupun memang kadang-kadang kelemahan The Destroyer ini dia suka blunder teman-teman ya. Dia udah maju nih, kemudian bolanya nggak kena gitu, atau bolanya nggak kena intercept sama dia. Nah, otomatis kan di sini Beckenbauer bakal bingung kan, karena misalnya musuhnya pakai 2 CF gitu ya. Nah, seperti itulah. Tapi kalau gua lebih prefer pakai The Destroyer karena enak buat kalau misalnya udah ngerebut bolanya nih, berhasil blocking atau intercept, kita bisa langsung oper ke CMF-nya, langsung direct pass ke depan gitu ya. Nah, untuk GK-nya terakhir kita pakai attacking goalkeeper. Kenapa gua pakai attacking goalkeeper? Karena attacking goalkeeper ini dia bakal agresif teman-teman ya. Jadi ketika musuh itu mempunyai 2 penyerang yang sangat cepat di depan ya, karena lagi meta sih sekarang ya 2 penyerang di depan ini, maka si GK ini dia inisiatif maju gitu ya buat nangkep bolanya. Dan juga keuntungan dari si offensive goalkeeper ini, dia itu bisa langsung ngoper ke depan gitu ya kalau ada skillnya. Gue lupa ya nama skillnya apa, nanti teman-teman bisa cari gitu. Jadi dia langsung nendang tus gitu ke depan, jadi bisa langsung comeback gitu ya. Jadi bolanya ngarah ke depan nih, bisa ke Neymar atau ke Mbappe atau ke Griezmann gitu. Oke, sampai sini udah pada paham semua teman-teman. Oke, kalau ada yang belum paham silakan ditanyain di kolom komentar teman-teman ya, nanti gua bakal jelasin ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita lanjut ke instruksi individu atau individual instruction ya. Nah, ini mirip-mirip teman-teman ya, kita pakai anchoring aja dua-duanya gitu. Jadi untuk attack pertama ya kita pakai anchoring ya di CF-nya. Untuk attack kedua kita pakai anchoring lagi di CF yang satu lagi ya gitu. Jadi dua-duanya wajib diangkor. Kenapa? Karena berdasarkan informasi yang gue dapat dari Bang Denis ya. Nah, beliau mengatakan bahwa ketika kita pakai anchoring di sini ya teman-teman, maka si pemain akan stay di sini di depan teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan long ball counter itu enak teman-teman. Jadi pemainnya karena dia nggak terlalu ke belakang sampai ke belakang banget gini teman-teman, paling kan dia stay di sini ya. Nah, dia bisa langsung direct pass ke depan gitu ya. Ini juga sama gitu. Tapi ini opsional teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak mau pakein juga nggak apa-apa, karena basicnya kan udah goal poker gitu ya, sama di flying forward. Ya mungkin bedanya kalau kita nggak pakai itu instruksi anchorman, maka pemain depannya akan lebih cenderung bantu pertahanan gitu ya. Jadi apalagi yang di flying forward nih, jadi dia bakal agak mundur gitu ya ketika
melakukan defense. Kalau yang goal poker mungkin enggak sih, dia bakal di tengah-tengah. SS-nya juga enggak. Ya mungkin dia bakal di sini-sini juga gitu, menggantikan posisi tengahnya, membantu posisi tengahnya. Kayak gitu guys. Oke, untuk yang terakhir defense 1 sama defense 2-nya kita pakai tick marking ya teman-teman ya. Kita tick marking ke CF musuh ya. Kalau CF musuhnya ada 2, kita marking dua-duanya di defense 1 sama defense 2 ke CF musuhnya gitu. Tapi kalau misalnya CF cuma 1, ya di defense 1-nya aja kita marking ke 1 CF musuh di depan. Kemudian defense 2-nya kita ganti deep line ya. Deep line-nya pilih siapa? Pilih yang si DMF-nya gitu. Karena jadi kalau misalnya kita bertemu dengan formasi 1 CF di depan ya, musuh misalnya kita ketemu musuh dengan formasi 1 CF di depan, maka DMF ini dia akan mundur ke belakang gitu ya. Gitu kalau kita kasih instruksi deep line nih. Nah, dia bakal kayak 5 back gitulah. Jadi formasi kita berubah jadi 5-2-3 ketika melakukan pertahanan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, gimana guys? Ada yang mau ditanyain nggak terkait dengan formasi long ball counter 4-3-3 ini teman-teman ya? Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silakan di komentar aja gitu ya. Nah, untuk gameplaynya mungkin bakal di next video ya teman-teman ya, ketika kita push rank. Atau teman-teman bisa lihat di video gua sebelumnya ya, ada gameplaynya ketika gua pakai formasi 4-3-3 gitu dengan modifikasi 3 penyerang di depannya. Oke guys, sekian dari pembahasan formasi gua kali ini ya teman-teman ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar ya. Jangan lupa like, komen sama subscribe juga ya, nyalain loncengnya teman-teman ya, apabila teman-teman mau menyaksikan channel gua update gitu ya di video terbarunya. Oke, sekian dari konten gua. Terima kasih yang sudah menonton channel gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.